Pemirsa, petinggi bola Malaysia Tunku Ismail Idris berikan komentar menohok begini usai pelatih John Herdman resmi diperkenalkan PSSI. Bahkan secara eksplisit membandingkan kualitas John Herdman dengan Patrick Kluivert. On the other hand, Indonesian national team defender Elkan Bagot spoke about this, which made Garuda fans happy. Is that true? Wah, ini jelas bisa gemparkan seluruh kawasan. Petinggi FAM Malaysia, Tunku Ismail Idris berikan respon sangat keras dan menohok usai John Herdman dikenalkan resmi sebagai pelatih baru Timnas Indonesia hari ini. Bahkan Elkan Bagot sampai angkat bicara begini yang bikin publik bahagia dan lega mendengarnya. Benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Hahaha, inilah hasil resmi laga Timnas Vietnam U23 versus Timnas Arab Saudi U23 di Piala Asia U23 2026. Benarkah Vietnam kalah telak dan gagal lolos 8 besar dan tak bisa samai rekor Indonesia U23 dahulu? Semuanya auto terkejut dengarnya. Simak ulasan lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara mendadak memanas di awal tahun 2026. Selasa, 13 Januari 2026 menjadi hari bersejarah di mana PSSI secara resmi memperkenalkan sosok bertangan dingin asal Inggris, John Herdman, sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia yang baru. Namun perkenalan ini bukan sekadar seremoni biasa. Ia memicu gelombang reaksi ekstrim dari luar negeri hingga kembalinya gairah dari sang anak hilang, Elkan Bagot. Setelah sempat tertunda sehari karena kondisi kesehatan yang kurang fit, John Herdman akhirnya tampil di hadapan publik Jakarta. Dengan tatapan tajam dan aura kepemimpinan yang kuat, mantan pelatih yang membawa Kanada mentas di Piala Dunia 2022 itu berbicara tentang visi besar. Masyarakat Indonesia berhak berada di panggung tertinggi sepak bola dunia. Saya datang dari Newcastle, sebuah tempat di mana sepak bola adalah agama. Saya melihat gairah yang sama di sini, ujar Herdman dalam pidato perdananya. Herdman tidak membuang waktu. Meski belum turun ke lapangan hijau, ia mengkonfirmasi telah menjalin komunikasi dengan lebih dari 60 pemain, termasuk sang kapten, Jay Itzes. Fokus jangka pendeknya adalah melakukan evaluasi total atas kegagalan di kualifikasi sebelumnya dan menetapkan standar tinggi bagi setiap pemain yang ingin mengenakan lambang Garuda di dada. Di tengah euforia publik Indonesia, sebuah suara sumbang yang sangat tajam datang dari seberang kolam. Tunku Ismail Idris atau TMJ, sosok berpengaruh di balik kesuksesan Johor Darul Takzim dan petinggi sepak bola Malaysia, memberikan komentar yang memicu kontroversi hebat. Alih-alih memberikan selamat, TMJ dengan nada sarkastis justru meremehkan penunjukan Herdman. Menurutnya, Indonesia kembali terjebak dalam lubang yang sama, memilih pelatih berdasarkan reputasi masa lalu, namun minim pemahaman akan kultur sepak bola Asia Tenggara. Saya melihat apa yang terjadi di Indonesia hari ini, dan sejujurnya saya cukup tenang. Mereka menunjuk John Herdman, tapi bagi saya, levelnya sama saja dengan Patrick Kluivert. Mereka hanya menjual nama besar Inggris atau Belanda, tapi kualitasnya mediocre untuk level kompetisi di sini, ujar TMJ dalam sebuah sesi wawancara eksklusif. Indonesia punya pemain hebat. Jay Itzes, Emil Audero, hingga Kevin Dix adalah pemain tier 1 di Eropa. Tapi dengan memilih pelatih seperti Herdman, semuanya akan sia-sia. Prestasi mereka akan tetap jalan di tempat. Jangan harap bisa juara AFF, apalagi bicara banyak di Piala Asia 2027. Malaysia tetap akan lebih baik, karena kami fokus pada sistem, bukan sekedar gaya-gayaan pelatih asing yang tidak paham lapangan. Pernyataan sombong ini seolah menjadi bensin yang menyulut api persaingan antara Indonesia dan Malaysia. TMJ meyakini bahwa Herdman tidak akan mampu membawa transformasi nyata, menyebut keputusan PSSI sebagai langkah yang percuma. Namun, di tengah cercaan dari Malaysia, sebuah kabar baik muncul dari Inggris. Elkan Bagot
Bek jangkung yang sempat menghilang dari radar timnas Indonesia selama era Patrick Kluivert akhirnya memecah keheningan. Elkan memberikan respons berkelas yang sekaligus menjadi tamparan bagi para pengkritik. Bagot secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk kembali memperkuat merah putih di bawah arahan John Herdman. Ia mengakui bahwa keputusannya untuk menjauh sebelumnya bukanlah karena kurangnya rasa nasionalisme, melainkan karena hilangnya arah taktis di bawah kepelatihan sebelumnya. Saya sangat antusias dengan visi yang dibawa John Herdman. Jujur saja, saat di bawah asuhan Patrick Kluivert, saya merasa tim tidak memiliki arah yang jelas. Latihannya tidak spesifik dan pendekatannya terlalu mediocre bagi pemain yang ingin berkembang. Itulah alasan saya sempat memilih fokus di klub, ungkap Bagot. Tapi Herdman berbeda. Dia adalah pelatih berkelas dari Inggris yang tahu cara membangun tim dari nol hingga ke Piala Dunia. Gaya bermainnya sangat cocok dengan kapasitas yang saya miliki. Saya siap dipanggil kembali kapan saja. Saya lahir di Inggris, tapi cinta saya untuk negara asal ibu saya tidak pernah luntur. Kami akan membuktikan di lapangan, dan sebaiknya kita acuhkan saja omongan tetangga yang mungkin merasa iri melihat Indonesia mulai menemukan jalur yang benar pasca kehancuran di era sebelumnya. Kehadiran John Herdman membawa angin segar bagi para pemain abroad seperti Elkan Bagot. Herdman dikenal sebagai man management yang ulung. Ia mampu merangkul ego pemain besar dan menyatukannya dalam satu visi kolektif. Bagi pemain seperti Elkan yang terbiasa dengan kultur sepak bola Inggris yang taktis dan disiplin, gaya kepemimpinan Herdman adalah sebuah kecocokan alami. John Herdman kini memiliki waktu kurang dari 2 bulan untuk mempersiapkan skuad menjelang FIFA Series pada Maret 2026. Ini akan menjadi panggung pertama bagi Herdman untuk membungkam mulut besar para pengkritik, termasuk TMJ. Dengan dukungan penuh dari PSSI di bawah Erick Thohir, serta kembalinya pemain-pemain kunci seperti Elkan Bagot yang kini lebih termotivasi, timnas Indonesia diprediksi akan menampilkan wajah yang jauh lebih garang. Herdman telah menegaskan bahwa ia tidak datang untuk bermain-main. Ia datang untuk membawa semangat Newcastle, sebuah dedikasi tanpa batas untuk menang. Jika Elkan Bagot kembali ke jantung pertahanan dan berduet dengan Jay Itzes di bawah skema modern Herdman, maka mimpi Indonesia menuju panggung dunia bukan lagi sekedar imajinasi, melainkan rencana yang sedang dikerjakan. Sepak bola bukan hanya soal apa yang terjadi di dalam lapangan, tapi juga tentang mentalitas dan kebanggaan. Sementara pihak luar mencoba menjatuhkan mental skuad Garuda dengan sebutan mediocre, di dalam internal tim sebuah revolusi sedang dimulai. Elkan Bagot sudah kembali, John Herdman sudah berjanji, dan kini giliran sejarah yang akan membuktikan siapa yang benar-benar berkelas di Asia Tenggara. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Masuk pot 3, Timnas Indonesia segrup Vietnam dan Malaysia di Piala AFF 2026. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan kurang menguntungkan jelang Piala AFF 2026. Skuad Garuda dipastikan masuk pot 3 dalam drawing turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Penempatan ini tidak lepas dari hasil kurang maksimal Timnas Indonesia dalam 2 edisi terakhir Piala AFF, yakni pada 2022 dan 2024. Kondisi ini membuat langkah Indonesia sejak awal turnamen berpotensi berat, karena peluang tergabung dengan tim-tim unggulan Asia Tenggara terbuka lebar. Drawing resmi Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung di Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Kamis 15 Januari 2026 mulai pukul 16.00 WIB. Total 10 negara akan ambil bagian dalam turnamen yang akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ke-10 negara tersebut nantinya dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing berisi 5 tim. Mengacu pada regulasi turnamen, setiap tim akan menjalani 4 pertandingan di fase grup, terdiri dari 2 laga kandang dan 2 laga tandang.
Dari masing-masing grup, 2 tim teratas berhak melaju ke babak semifinal, sehingga persaingan sejak fase awal dipastikan berlangsung ketat dan penuh tekanan. Sebelum drawing dilakukan, panitia Piala AFF telah membagi seluruh peserta ke dalam 5 pot dengan masing-masing pot berisi 2 negara. Pembagian ini didasarkan pada performa tim di 2 edisi terakhir Piala AFF, yaitu tahun 2022 dan 2024. Sebagai 2 kekuatan dominan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam dan Thailand menempati pot 1. Kedua negara tersebut secara bergantian menjadi juara dan runner-up pada 2 edisi terakhir, sehingga pantas menyandang status unggulan utama. Di pot 2 terdapat Malaysia dan Singapura. Malaysia tercatat finish peringkat ketiga pada Piala AFF 2022 dan peringkat kelima di Piala AFF 2024. Sementara Singapura yang berjuluk The Lions menempati peringkat kelima pada Piala AFF 2022 dan peringkat keempat pada edisi 2024. Lalu, Timnas Indonesia harus puas berada di pot 3, 1 pot dengan Filipina. Skuad Garuda tercatat hanya mampu finish peringkat keempat pada Piala AFF 2022. Dan bahkan terpuruk di peringkat ke-7 pada Piala AFF 2024. Penampilan Indonesia di Piala AFF 2024 memang menjadi sorotan tajam. Tim asuhan Shin Tae-yong kala itu tampil jauh dari ekspektasi, tersingkir di fase grup dengan hanya mengoleksi 4 poin dari 4 pertandingan. Berkaca dari posisi di pot 3, Timnas Indonesia berpeluang besar tergabung dalam grup yang sangat berat. Salah satu skenario terberat adalah berada satu grup dengan Vietnam, sang raja Asia Tenggara saat ini yang menghuni pot 1. Selain itu, peluang bertemunya Indonesia dengan Malaysia juga terbuka lebar. Jika skenario ini terjadi, publik akan disuguhkan derby Melayu yang selalu syarat gengsi, tensi tinggi, dan emosi, baik di dalam maupun luar lapangan. Dengan format kandang-tandang serta jadwal yang padat, komposisi grup akan sangat menentukan langkah Timnas Indonesia di turnamen ini. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal, mengingat hanya 2 tim terbaik yang berhak melaju ke semifinal. Masuk pot 3 jelas menjadi peringatan serius bagi Timnas Indonesia. Di sisi lain, kondisi ini juga bisa menjadi motivasi tambahan untuk membuktikan bahwa skuad Garuda mampu bangkit dan bersaing siapapun lawan yang dihadapi. Kini, semua mata tertuju pada hasil drawing. Apakah Indonesia akan masuk grup neraka atau justru mendapatkan jalan terjal yang bisa ditembus dengan kerja keras dan strategi matang? Menurut Anda, apakah posisi pot 3 akan menyulitkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026? Dan grup seperti apa yang paling ideal untuk skuad Garuda? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Inilah hasil resmi laga Timnas Vietnam U23 versus Timnas Arab Saudi U23 di Piala Asia U23 2026. Benarkah Vietnam kalah telak dan gagal lolos 8 besar dan tak bisa samai rekor Indonesia U23 dahulu? Semuanya auto terkejut dengarnya. Simak ulasan lengkapnya di sini. Tim nasional Vietnam U23 kembali menunjukkan kualitasnya di panggung Asia. Pada laga pamungkas Grup A Piala Asia U23 2026, skuad muda Golden Star Warriors sukses menaklukkan tuan rumah Arab Saudi U23 dengan skor tipis 1-0. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City, Jeddah pada Selasa 13 Januari 2026 dini hari WIB. Gol sematawayang kemenangan Vietnam dicetak oleh Nguyen Dinh Bach pada menit ke-64. Sebuah gol krusial yang memastikan 3 poin sekaligus menutup fase grup dengan catatan sempurna. Kemenangan atas Arab Saudi membuat Timnas Vietnam U23 melaju ke perempat final sebagai juara Grup A dengan koleksi 9 poin penuh dari 3 pertandingan. Hasil ini diraih melalui performa konsisten dan solid sejak laga perdana.
Sebelumnya, Vietnam U23 membuka perjalanan mereka dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Yordania U23. Tren positif berlanjut di laga kedua saat mereka kembali meraih 3 poin setelah menang 2-1 atas Kyrgyzstan U23. Puncaknya, kemenangan 1-0 atas Arab Saudi U23 melengkapi sapu bersih Vietnam di fase grup. Catatan ini mempertegas status Vietnam sebagai salah satu tim paling stabil dan matang secara permainan di Piala Asia U23 2026. Di sisi lain, kekalahan dari Vietnam menjadi pukulan telak bagi Arab Saudi U23. Berstatus sebagai tuan rumah, skuad asuhan Luigi Di Biagio justru harus tersingkir lebih awal dan gagal melangkah ke perempat final. Arab Saudi hanya mampu mengoleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Mereka sempat membuka harapan lewat kemenangan 1-0 atas Kyrgyzstan. Namun setelah itu harus menelan 2 kekalahan beruntun, masing-masing 2-3 dari Yordania dan 0-1 dari Vietnam. Hasil ini membuat langkah Arab Saudi terhenti di fase grup, sebuah hasil yang tentu mengecewakan publik tuan rumah. Lantas siapa tim yang menemani Vietnam lolos dari grup A? Jawabannya adalah timnas Yordania U23. Wakil Asia Barat tersebut finish sebagai runner-up grup A dengan total 6 poin. Yordania memang mengawali turnamen dengan kekalahan 0-2 dari Vietnam, namun mereka bangkit dengan 2 kemenangan penting. Yordania sukses menundukkan Arab Saudi 3-2, lalu menutup fase grup dengan kemenangan 1-0 atas Kyrgyzstan U23. Hasil tersebut memastikan Yordania berada di posisi kedua klasemen dan berhak melaju ke fase gugur. Sebagai juara grup A, Vietnam U23 akan menghadapi runner-up grup B di babak perempat final. Hingga saat ini, grup B masih menyisakan 1 pertandingan terakhir yang akan dimainkan pada Rabu, 14 Januari 2026 dini hari WIB. Sementara ini, Jepang U23 memimpin klasemen grup B dengan 6 poin. Di bawahnya, Uni Emirat Arab U23 dan Suriah U23 sama-sama mengoleksi 3 poin. Sedangkan Qatar U23 dipastikan tersingkir setelah menempati posisi juru kunci. Dengan situasi tersebut, lawan Vietnam di perempat final dipastikan antara UEA atau Suriah. Melihat performa impresif Vietnam sepanjang fase grup, peluang mereka untuk melangkah hingga semifinal terbuka cukup lebar, siapapun lawan yang dihadapi nanti. Perjalanan Vietnam U23 di Piala Asia U23 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi Asia Tenggara. Konsistensi dan kedewasaan permainan yang ditunjukkan mereka mengingatkan publik pada kiprah wakil ASEAN sebelumnya. Sebagai catatan, pada Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 juga berhasil mencuri perhatian dengan menembus babak semifinal. Kini, Vietnam melanjutkan tradisi positif tersebut dan kembali mengangkat nama Asia Tenggara di level Asia. Menurut Anda, sejauh mana langkah Vietnam U23 di Piala Asia U23 2026 bisa melaju? Ataukah mereka cukup kuat untuk menembus semifinal atau bahkan final? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.